Perkenalkan, saya Cynthia Purnamasari dari SMA Negeri 1 Mesuji Makmur. Di sini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Penasaran sama videonya? Yuk simak videonya. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang tenang di kaki hutan lebat, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Jaka Tarub. Ia dikenal ramah dan suka membantu. Tetapi ia memiliki satu kelemahan besar, rasa ingin tahunya yang terlalu tinggi. Suatu pagi yang cerah, Jaka Tarub berangkat berburu. Semoga hari ini aku mendapatkan buruan untuk ibu di rumah. Namun, sepanjang hari ia tidak menemukan seekor pun hewan. Saat ia hampir pulang, ia mendengar suara tawa perempuan dari arah telaga dalam hutan. Siapa yang tertawa di tengah hutan seperti ini? Karena penasaran, ia mendekat. Dari balik semak, ia melihat 7 bidadari sedang mandi di telaga jernih. Mereka meletakkan selendang-selendang ajaib di atas batu. Astaga, mereka bidadari dari kayangan. Cantik sekali, terutama yang itu. Matanya terpaku pada bidadari bernama Nawang Wulan yang memiliki wajah lembut dan anggun. Rasa kagumnya berubah menjadi dorongan untuk mengambil selendang yang terdekat, yaitu selendang Nawang Wulan. Aku hanya meminjamnya sebentar, mungkin aku bisa mengenalnya. Usai mandi, para bidadari memakai selendang masing-masing. Wulan, cepatlah, kita harus kembali sebelum pintu langit tertutup. Selendangku hilang, aku tidak menemukannya. Kami tidak bisa menunggumu lebih lama, maafkan kami. Dengan berhati-hati, 6 bidadari itu kembali ke langit, meninggalkan Nawang Wulan sendirian. Nawang Wulan pun menangis. Aku tidak bisa pulang. Apa yang harus kulakukan? Saat itu, Jaka Tarub muncul seolah baru datang. Wahai perempuan cantik, mengapa engkau menangis di tempat sunyi seperti ini? Selendangku hilang. Tanpa itu, aku tidak bisa kembali ke khayalanku. Jika kau tidak keberatan, ikutlah aku ke rumahku, dan di sana ada ibuku akan menolongmu. Karena tak punya pilihan, Nawang Wulan pun mengangguk. Hari berganti hari, Nawang Wulan hidup bersama Jaka Tarub dan ibunya. Ia bekerja membantu di rumah dan semakin lama hubungan mereka semakin dekat. Suatu malam, Wulan, kau wanita baik dan lembut. Maukah kau menjadi istriku? Aku bersedia. Engkau telah menolongku saat aku tak memiliki siapapun. Mereka pun menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nawang Ningsih. Setelah menikah, Nawang Wulan memiliki kemampuan ajaib. Ia memasak hanya dengan 1 butir padi setiap kali makan. Wulan, bagaimana kau memasaknya hanya dengan 1 butir padi? Itu rahasiaku, dan ingat, jangan pernah membuka lumbung padi, apapun alasannya. Baik istriku, aku akan menaati perintahmu. Beberapa bulan berlalu, rasa penasaran Jaka Tarub semakin besar. Apa sebenarnya yang terjadi di lumbung ini? Bagaimana mungkin sebutir padi bisa mencukupi seisi rumah ini? Suatu hari, saat Nawang Wulan sedang keluar,
hanya melihat sebentar saja. Ia membuka lumbung. Ternyata isi padi itu hanya sedikit. Jadi selama ini tidak ada keajaiban. Ketika Nawang Wulan kembali, ia sudah tahu lumbung sudah dibuka. Jaka, kau membuka lumbung itu? Aku hanya ingin tahu saja. Karena perbuatanmu, seluruh kekuatan khayalanku hilang. Mulai hari ini, aku hanya bisa memasak seperti manusia biasa. Maafkan aku, Wulan. Aku menyesal. Beberapa hari berlalu, saat mengambil padi di lumbung, Nawang Wulan menemukan sesuatu tersembunyi di sudut tempat itu. Selendangku. Ini selendangku yang hilang dulu. Ia memandang Jaka Tarub dengan mata berkaca-kaca. Jadi, kau yang mengambilnya. Aku hanya... Kau telah mengkhianati kepercayaanku sejak awal. Dengan selendang itu, ia dapat kembali ke kayangan. Wulan, jangan pergi. Aku mencintaimu. Aku pun menyayangimu, Jaka. Tetapi aku itu bukan manusia. Tempatku bukan di sini. Ia menatap anaknya yang masih kecil. Nawang Ningsih, maafkan ibu. Wulan, setidaknya jangan tinggalkan kami selamanya. Aku akan datang jika kau merindukanku. Pergilah ke tempat tinggi dan panggillah aku. Aku akan melihatmu dari atas. Nawang Wulan menghibaskan selendangnya dan tubuhnya terangkat ke atas langit. Wulan, maafkan aku. Nawang Wulan menghilang di antara awan, meninggalkan Jaka Tarub dan Nawang Ningsih di bumi.